Right, in this presentation, we group number 2 of presentation 6 about understanding pronouns and pronouns reference. Our groups are Minzamilata Hanifa, Armila Fatimatus Zahra, Wirdaidatus Salma, Muhammad Farudin, and I am Daryl Bintang Pratama. Right, here we go. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu pronoun. A pronoun is a word that takes the place of a noun. Pronoun itu apa? Pronoun itu adalah kata yang menggantikan kata benda. Gampangnya atau simpelnya, pronoun itu adalah kata ganti. Saya kasih contoh misalnya, Udin merupakan mahasiswa IAT UIN Malang. Udin sekarang semester 4. Nah, kalau seperti itu kan nggak bagus kan? Yang pertama itu pakai Udin, yang kedua juga pakai Udin, terjadi pengulangan. Maka di sana itu lebih bagusnya itu menggunakan kata ganti. Kalau kita ubah menggunakan kata ganti, Udin merupakan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dia sekarang semester 4. Nah, dia inilah yang dimaksud dengan pronoun. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya pronoun. Karena Udin ini jenis kelaminnya laki-laki, maka kata gantinya menggunakan he, seperti itu. Jadi fungsinya pronoun itu seperti itu, agar tidak terjadi pengulangan. Selanjutnya yang kedua, saya akan membahas tentang types of pronoun, jenis-jenis pronoun. Ada 5 jenis pronoun. Yang pertama itu adalah ada subject pronoun. Ada I, you, he, she, it, we, they. Saya kasih contoh misalnya, they know me. Mereka mengenalku. Nah, they di sini itu sebagai subjek, dan subjek itu biasanya ada di depan. Makanya yang subjek pronoun ini I, you, they, we, he, she, it itu biasanya terletak di depan karena mereka sebagai subjek. They know me. Mereka mengenalku. Terus yang kedua itu ada objek pronoun. Nah, kebalikan yang tadi, jika yang subjek pronoun itu biasanya mereka itu ada di depan, maka yang objek pronoun itu biasanya ada di belakang. Ada apa aja? Me, you, him, her, it, us, them. Nah, mereka ini biasanya ada di belakang. Contohnya, they know me. Nah, me ini kan ada di belakang. Nah, makanya di sana itu kan karena dia itu menjadi ada di belakang, menjadi objek, maka pakai me, bukan pakai I. Enggak pakai they know I. Nah, itu salah. Karena yang belakang ini biasanya itu objek, makanya dia pakai me. Terus yang ketiga itu ada possessive adjective pronoun. Nah, apa itu possessive adjective pronoun? Possessive adjective pronoun adalah kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Nah, kenapa dikatakan possessive adjective pronoun? Karena kalau kita lihat lagi di dalam kamus, my, your, his, her, it, or their ini, itu di sana termasuk kata sifat. Jadi dia ini dikatakan possessive adjective pronoun, dan itu menunjukkan kepemilikan. Dan setelah kata posisi adjektif pronoun itu harus ada kata benda. Contoh, my book is red. Bukuku merah. Nah, kan setelah kata my, yang mana my ini merupakan posisi adjektif, itu harus ada kata benda, yang mana kata bendanya itu adalah book. Jadi setelah posisi adjektif itu harus ada kata benda. Jadi bukuku itu berwarna merah, seperti itu. Jadi setelah kata adjektif itu harus ada kata benda. Terus yang keempat ada possessive pronoun. Nah, kebalikan tadi, yang posisi adjektif pronoun itu sebenarnya sama sih untuk kepemilikan. Cuman yang posisi pronoun ini itu setelah posisi pronounnya itu tidak menggunakan kata benda, jadi langsung. Ya, contoh, this hotel is mine. Hotel ini punyaku atau milikku. Nah, setelah mine itu nggak ada kata benda lagi. Jadi dia ini sebagai objek. Bisa nggak
posisi pronoun ini sebagai subjek? Bisa. Biasanya itu terletak pada pertanyaan. Misalnya ada yang bertanya, where is my book? Di mana bukuku? Nah, kita langsung jawab. Nggak usah bilang your book is on the table. Nah, jangan bilang itu, tapi bilang yours is on the table. Bukumu ada di table. Jadi pakai yours langsung. Jadi kan seperti yang saya katakan tadi, kalau yang posisi pronoun itu nggak perlu kata benda, nggak perlu noun. Jadi setelah yours langsung is on the table, seperti itu. Terus yang terakhir itu ada reflective pronoun. Nah, reflective pronoun itu ada myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself, dan themselves. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan personal pronouns. Personal pronouns yaitu kata ganti untuk orang, benda, hewan, atau hal lainnya secara spesifik. Personal pronouns di dalam suatu kalimat, yang pertama berfungsi sebagai subjek, yang kedua berfungsi sebagai objek. Untuk objek ada I, you, we, they, she, he, dan it. Ketika posisinya menjadi objek, maka menjadi me, you, us, them, her, him, dan it. Contohnya, she loves him. She sebagai subjek dan him sebagai objek. Selanjutnya, pronoun reference, yaitu acuan dari kata ganti terhadap kata benda yang digantikannya atau sebuah pronouns untuk menunjukkan subjeknya. Contohnya, Sarah lost her book. So, how to identify the question? The pronoun ... in line X refers to which of the following? Kata ganti ... pada baris X mengacu pada yang mana dari berikut ini? Where to find the answer? Bagaimana cara kita mencari jawabannya? The line where the pronoun is located generally given in the question. The noun that the pronoun refers to is generally found before the pronoun. Baris tempat kata ganti berada biasanya diberikan dalam pertanyaan. Kata benda yang dirujuk oleh kata ganti tersebut biasanya ditemukan sebelum kata ganti tersebut. Find the pronoun in the passage. The line where the pronoun can be found is generally stated in the question. Look for nouns that come before the pronoun carefully. Eliminate any definitely wrong answer from the remaining choices. Eliminate any definitely wrong answer from remaining choices. Yang pertama, temukan kata ganti dalam bacaan. Baris tempat kata ganti dapat ditemukan umumnya disebutkan dalam pertanyaan. 2. Cari kata benda yang muncul sebelum kata ganti dengan seksama. Ketiga, hilangkan jawaban yang pasti salah dari pilihan yang tersisa. Keempat, hilangkan jawaban yang pasti salah dari pilihan yang tersisa. Baik, teman-teman bisa membuka latihan soal di halaman 86 nomor 1. Dalam soal tersebut, pertanyaannya itu apa kata ganti dari kalimat di baris nomor 2. Nah, dalam bacaan tersebut, the earliest methods of communicating across great distance, metode paling awal untuk berkomunikasi jarak jauh, use written correspondence, menggunakan korespondensi tertulis, delivered by hand from one person to another, yang dikirimkan langsung dari satu orang ke orang lain, we call it as letter. Kita menyebutnya sebagai surat. Nah, dalam kata ganti we, itu mengacu kepada siapa? Nah, jawabannya tentu manusia atau orang-orang yang hidup dan menggunakan metode komunikasi paling awal. Nah, kata we di sini tentunya digunakan untuk menyebut siapa yang memberi nama atau menyebut sesuatu sebagai letter.
Nah, di dalam kalimat sebelumnya dijelaskan bahwa metode komunikasi awal dilakukan dengan cara mengirim tulisan dari satu orang ke orang lain, from one person to another. Maka, we di sini merujuk kepada orang-orang secara umum atau masyarakat pada masa itu, yaitu mereka yang berkomunikasi dari satu orang ke orang lain dan menyebut komunikasi tersebut sebagai letter. Jadi, jawabannya adalah C. One person to another. Correct for page 87, number 2. The question, what does the pronoun they prefer to? The answer is B. Because the pronoun they, its use prefer to pronouns that was mentioned earlier. Nah, people cannot express the emotion directly when they seem upset. Nah, they seem upset. They di sini kembali kepada kata people. The subject doing the action is query people. To say they, to back to people. Jadi kata they balik lagi kepada people di sebelum katanya. Itu. This is the results of our group presentation. We apologize if there are any mistakes because we are still ordinary humans who are not free from mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.